Halo Tribuners, event sepak bola terbesar di dunia sudah ada di depan mata. Nah, kali ini Qatar siap menjadi tuan rumah untuk gelaran Piala Dunia 2022. Nah, Tribuners, kali ini kita akan mengulas tuntas tim dalam setiap grup yang akan bertanding di Piala Dunia 2022 bersama narasumber kita hari ini, Bung Dimas. Halo Bung Dimas, apa kabar nih? Baik, Vicky. Nih, gimana nih tanggapannya Bung Dimas terkait Piala Dunia di Qatar nih? Piala Dunia Qatar ya, menurut saya apa gua nih ya? menurut saya Piala Dunia Qatar lebih menarik ya, karena dibilang mahal, ini paling mahal katanya. Terus menurut saya juga kayaknya dari pandemi itu kan udah pengen nonton nih ya kan, apalagi Qatar ini kan benuanya di tengah-tengah nih ya. Jadi dia di tengah-tengah, kemungkinan besar nanti Asia pada ke Qatar, terus Eropa, Afrika tuh jadi gampang gitu. Jadi makanya kemungkinan besar Qatar ini paling banyak penontonnya, apalagi katanya ya stadionnya full AC. Iya, benar. Terus dia juga sekarang setahu saya faktanya ini pertama kali di musim dingin, Piala Dunia di musim dingin. Jadi kemungkinan besar juga ya banyak pemain-pemain yang tertantang. Soalnya kan ini kompetisi masih berjalan, terus masih setengah musim, terus banyak juga pemain-pemain cedera gitulah. Jadi mungkin bisa jadi Piala Dunia yang bersejarah lah gitu. Oke, nih kalau melihat grup F ini kan ada Belgia, Kanada, Maroko, Kroasia nih. Mana nih yang paling menarik dari grup F ini? Yang paling menarik, semuanya menarik ini sebenarnya ya. Semuanya menarik. Cuma tergantung sudut pandang. Kalau misalnya kita lihat Belgia itu kan, Belgia punya track record yang bagus. Ini tuh katanya generasi emas. Generasi emasnya Belgia tuh ada di Belgia tahun kemarin dan tahun ini. Tapi menurut para pakar bola, termasuk saya juga, generasi emasnya ini udah mulai menua, ya kan? Jadi tahun ini mungkin bisa jadi tahun terakhir Belgia, generasi emasnya Belgia itu untuk pembuktian bisa atau enggak nih membuat prestasi di Piala Dunia. Karena kemarin kan dia aja kalah gitu kan. Jadi di Piala Dunia tahun kemarin 2018 lalu dia hanya juara 3. Terus di Euro juga dia cuma nyampe semifinal. Jadi nggak bisa nih untuk dapet juara-juara gitu. Harusnya kan generasi emas dong, masa nggak ada nggak ada apresiasinya, cuma ini generasi emas terbaik di Belgia, tapi nggak dapat juara sama sekali. Itu jadi harusnya pembuktian ya buat Belgia. Apalagi dia 4 tahun lalu dia itu peringkat 1 dunia loh, gitu. Jadi masa peringkat 1 dunia nggak punya prestasi. Banyak orang yang mempertanyakan kenapa bisa peringkat 1 dan sekarang dia turun jadi peringkat 2. Nah, peringkat 2 juga kok bisa peringkat 2 gitu, sedangkan prestasinya nggak ada gitu. Itu dari segi Belgia. Kalau misalnya Kanada ya, Kanada juga kan Kanada ini kan lebih kemarin itu dia di tahun kemarin ya, dia untuk kedua kalinya setelah 1986 baru masuk lagi ke Piala Dunia ini. Jadi untuk effort lebih gimana ya biar bisa menang gitu kan. Iya, jadi dia pasti langsung kayak nggak mungkin nih gue udah menunggu sekian lamanya ya kan. Terus sekarang dia langsung bisa masuk Piala Dunia, pasti akan lebih kuat lah effortnya untuk menang. Dia nggak mau lah dia dari segi grup doang, masa gue cuma tampil di grup doang, kan nggak mungkin gitu ceritanya ya kalau menurut saya. Jadi pasti grup F ini pasti akan seru dibanding grup-grup yang lain, karena menurut saya semua di grup F ini, Belgia, Kanada, Maroko, Kroasia itu semuanya grup-grup yang notabene kuda hitam. Kenapa kuda hitam? Karena memang kayak misalnya Maroko juga lebih lebih tertantang lagi, lebih terpacu lagi. Dia pasti akan membuktikan lagi. Terlebih Maroko juga ingin, nggak mungkin juga cuma sekelibat doang di Piala Dunia gitu kan. Pasti dia pengen yang lebih membuat prestasi lah ya kan. Jadi banyak tim-tim kuda hitam di grup F ini pasti lebih seru gitu. Dan kalau misalnya kita lihat lagi Kroasia ini kan dihuni pemain-pemain bintang kan. Pemain-pemain bintang ini juga
mainnya di Eropa gitu, bukan main di liga domestik. Jadi patut kita lihat sampai mana sih Kroasia ini akan melaju di Piala Dunia, karena Kroasia ini juga termasuknya kuda hitam di tahun lalu ya. Di edisi Piala Dunia tahun lalu mereka bisa berbicara lebih lah, tapi memang masih minim prestasi karena ya apa ya, belum ada generasi Kroasia yang lebih baik gitu dibanding ini. Sekarang Kroasia aja masih bertumpu pada Luka Modric gitu. Jadi kayak ya memang masih apa ya, Luka Modric masih jadi tumpuan lah buat Kroasia gitu. Jadi memang harus banyak pembaruan. Makanya kan ini belum final kan. 50 nama yang diserahkan dari negara-negara itu ke FIFA belum final. Jadi kemungkinan besar masih ada rombakan-rombakan. Pasti bisa lebih seru lah grup F ini. Gitu. Jadi yang paling menarik Belgia nih ya berarti? Iya, menurut saya kalau dari segi peringkat ya, peringkat FIFA kan Belgia itu peringkat 2 kan. Jadi kemungkinan besar Belgia akan mendominasi di grup F. Nggak mungkin kayak kalau misalnya Maroko, Kroasia, Kanada itu pasti akan bersaing lah untuk gimana sih caranya ngejatuhin Belgia gitu. Tapi besar kemungkinan juga Kanada, Maroko, Kroasia itu bisa menjatuhkan Belgia. Kenapa? Karena Belgia itu timnya rata-rata umurnya 30. Jadi generasi emas Belgia ini sudah lumayan menua gitu. Jadi enggak dan satu tim ini juga ada yang kurang baik lah di level klubnya, seperti Eden Hazard, Romelu Lukaku. Dia kurang bagus lah, meskipun generasi emas di Belgia, tapi di level klub dia masih belum tune in, belum bagus. Tapi memang kalau misalnya di level negara, biasanya kan Eden Hazard ini menjadi kapten ya. Terus Lukaku juga pasti biasanya jadi ujung tombak. Jadi kita patut lihatlah gimana ke depannya, bakal bagus atau enggak. Tapi pasti Kanada, Maroko, Kroasia udah menakar lah Belgia. Secara dia peringkat paling atas, pasti yang kelihatan, wah Belgia sudah kelihatan nih orang-orangnya siapa, pemainnya siapa, pelatihnya siapa. Dan Belgia kan udah ketahuan dari 2018 lalu dia timnya sama kurang lebih ya, paling ada wonderkid baru yang masuk, dan itu juga nggak banyak karena masih dihuni pemain-pemain bintangnya Belgia gitu. Jadi kalau misalnya saya berpikirnya kalau misalnya Kanada, Maroko, Kroasia itu lebih nggak bisa diprediksi karena dia itu pemain baru kan. Jadi kebanyakan apalagi Maroko dan Kanada kan baru masuk lagi ke Piala Dunia, jadi belum ketahuan gimana sih cara main mereka gitu, gimana sih cara ngalahin mereka gitu. Jadi nggak bisa dianggap lemah juga, pasti mereka menggebu-gebu untuk masuk ke perempat final gitu, bahkan mungkin ke final gitu. Nah Bung Dimas nih, kalau bicara pemain nih, mana nih pemain yang kunci gitu loh dari grup F? Pemain kunci ya, dari per negara ya menurut saya, kalau misalnya di Belgia ada Kevin De Bruyne, dia pasti akan menjadi kunci ya. Karena kalau misalnya kita lihat Eden Hazard udah mulai menurun, Lukaku udah mulai menurun, Aaron Wisdom menurun. Jadi kemungkinan Belgia akan menetapkan Kevin De Bruyne ini untuk menjadi kunci lini tengah di Belgia. Jadi kemungkinan besar dia yang akan jadi tumpuan. Kalau misalnya dia cedera di musim ini, kayaknya akan sulit buat Belgia karena dia pengatur serangan juga gitu, dia kunci di pemain tengah. Sedangkan Kanada atau Maroko dulu ya, Maroko biasanya banyak ya, dia ada pemain Sevilla, ada Yasin Bonou, ada Munir, ada Yosef Nesri, terus banyak juga dia ada gelandang Fiorentina, terus dan pasti dia akan pemain bintangnya dia Achraf Hakimi dari PSG, dan itu pasti jadi mungkin bisa jadi kapten atau mungkin dia bisa jadi tumpuan lah ya gitu. Terus tadi apa saya Maroko ya? Maroko. Oke, Maroko di benua Afrika ini kan menempati peringkat ke-24 ya. Di benua FIFA-nya ada 24, terus di benua Afrikanya dia meningkati peringkat 2 di bawah Senegal. Maroko kalau nggak salah ada Hakim Ziyech ya. Hakim Ziyech juga nggak tahu nih dibawa atau enggak
kemungkinan besar ini kan pelatihnya baru nih, Maroko. Iya, Maroko kan pelatihnya baru bulan Agustus. Jadi kita nggak tahu dia bakal membawa Hakim Ziyech atau enggak, soalnya pelatih sebelumnya nggak bawa Hakim Ziyech untuk kualifikasi gitu. Jadi kalau misalnya Hakim Ziyech balik lagi ke Maroko, kemungkinan besar dia akan jadi tumpuan karena dia bermain reguler juga di Chelsea gitu. Oke, negara mana nih Bung Dimas yang paling diunggulkan di grup F nih? Kalau secara peringkat grup F itu Belgia lah ya, pasti. Udah pasti dia akan di atas angin lah, di atas awan tuh dia udah akan mungkin langsung lolos ya kalau misalnya gitu. Mungkin langsung lolos ya karena dia peringkatnya paling tinggi. Terus kalau menentukan peringkat keduanya atau runner up buat di grup F ini agak sulit ya, yang saya bilang tadi, karena memang kekuatan Kanada dan Maroko ini susah ditakar ya. Kecuali Kroasia kan sudah sering main di Euro juga udah ketakar permainannya, siapa pemain kuncinya. Tapi kan kalau misalnya Kanada dan Maroko itu kurang, wah gimana ya permainannya, sedangkan dia kan kurang event-event internasional itu masih baru ini lagi naik lagi gitu. Jadi kemungkinan besar susah runner up ya di ini. Tapi pasti banyak juga, kalau saya pribadi mungkin Kroasia ya. Kalau misalnya dari segi peringkat FIFA, Kroasia di bawah Belgia. Jadi kemungkinan besar Belgia dan Kroasia. Belgia dan Kroasia berarti ya, yang betul. Oke, paling menarik dan paling diunggulkan gitu. Paling menarik dan diunggulkan. Soalnya memang susah menakar grup F ini. Paling seru grup F ini dibanding grup-grup yang lain. Iya, bukan karena saya ngikutin grup F ini ya, tapi memang grup F ini paling diminati karena memang nggak ketakar. Jadi susah. Kan kalau misalnya di grup-grup lain itu ada peringkat yang paling tinggi banget terus sampai turun banget gitu. Tapi ini enggak, karena kalau nggak salah memang kemarin Kanada aja menang di CONCACAF kalau nggak salah ya. Saya lupa. Jadi dia peringkat pertama di bawahnya ada USA dan lain-lain. Tadi Bung Dimas kan membahas nih kuda hitam nih. Mana nih negara yang menjadi kuda hitam di grup F nih? Kuda hitam sebenarnya menurut saya kuda hitam sebenarnya Maroko ya. Maroko karena dia dihuni pemain-pemain bintang juga. Pemain-pemain yang enggak levelnya istilahnya bukan domestik doang, tapi masih ada pemain-pemain yang ada di Eropa juga. Jadi kemungkinan besar Maroko itu menjadi kuda hitam. Mungkin juga dia bisa ngalahin Belgia atau Kroasia gitu. Karena dia nggak kelihatan lah buat tune in-nya, mungkin dia lebih semangat untuk bisa lanjut terus di Piala Dunia gitu. Oke. Demikian Tribuners ulasan dari Bung Dimas. Terima kasih Bung Dimas sudah hadir di program Sportball Special edisi Piala Dunia 2022. Dan Tribuners juga terima kasih sudah menyaksikan. Saya Vicky Uswatunasana pamit undur diri dan jangan lupa terus saksikan Super Bowl Special edisi Piala Dunia 2022. Subscribe dan share ya.